Ceritanya kan gue habis beli TV. Terus dengan 55 inch, harganya waktu itu tuh berapa ya? 6 juta. 6 juta. Nah, terus tiba-tiba gue melihat salah satu platform yang lagi nge-live, tiba-tiba 60 inch harganya lebih murah 1 juta daripada yang gue beli. Inchnya lebih gede, tapi harga 1 juta lebih murah. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngomongin Bisnis bareng gue Sisi dari Melon Branding. Kali ini gue nggak cuma sendirian lagi, di season 5 ini gue ditemenin sama 2 teman gue. Coba kenalin diri dulu dong, siapa nih? Halo, gue Suryo. Halo, gue Kristo. Jadi Kristo sama Suryo nih hari ini bakal temenin gue ngomongin hal yang lagi hot-hotnya ya, beberapa hari belakangan ini. Jadi kita tuh cukup kaget, ternyata akhirnya ada action nih. Action yang ternyata cukup dampaknya nih ke banyak orang. Nah, kita bakal ngomongin TikTok Shop yang bukan di ban, tapi hanya dipisahkan dari sosial media dan juga e-commerce-nya. Dan kira-kira apa sih yang dampaknya ke kita sebagai agensi dan dampaknya juga ke teman-teman kita yang UMKM maupun perusahaan gitu. Nah, gue pengen nanya dulu nih, kalian terakhir ke Tanah Abang kapan sih? Kalau gue sih udah cukup lama sih sebenarnya sih. Gue kena ke Tanah Abang. Sebenarnya mungkin masih setahun lalu mungkin ke Tanah Abang, tapi itu juga nggak kayak dulu. Kalau dulu sebelum pandemi mungkin dalam 2-3 bulan bisalah sekali atau 2 kali ke Tanah Abang gitu untuk belanja beneran gitu. Tapi kalau udah tahun lalu lah terakhir itu paling buat jalan-jalan aja sih, jalan-jalan tapi tetap belanja kita. Bukan nyari supplier. Bukan. Karena ada kulturnya tuh, kayak misalnya mau lebaran ya. ke Tanah Abang Betul. rame banget. Soalnya dulu temen gue punya toko di Tanah Abang tuh, gila-gilaan sih kalau udah mau libur sekolah, libur panjang, libur lebaran. Wah, omsetnya gila-gilaan sih memang. Iya, gue ngeliat kesana aja tuh karung-karungan gitu. Iya, bener-bener bawa-bawanya. Kalau lu terakhir kapan toh? Kagak pernah gue. Tanah Abang dulu nyamperin klien kita. Hei, kita tahu itu. Kali tuh ke Tanah Abang. Itu aja udah hektik kayaknya. Iya, gue udah hektik banget sampai dimasuk-masukin ke pasar. Dah gue kagak ngerti itu. Iya sih, bener sih. Gue terakhir ke sana tuh pas sebelum COVID tapi. Ya, sebelum COVID ya itu udah jaya-jayanya banget ya, ya kan. Terus kayak rame banget, sesek dan bener-bener gue nego aja nggak dikasih. Ya. Waktu itu gitu kondisinya karena memang rame banget. Kayak ya udahlah capek gitu. Terus tapi gue lihat pas waktu itu emang mereka tuh baru mau kenal tuh yang namanya aplikasi, bikin website. Digital. Itu di situ tuh. Go digital di situ lah. Mulai go digital. Padahal tadinya mereka sama sekali nggak mau masuk website awalnya. Tapi ternyata udah mulai nih ada yang nawarin dari satu tempat ke tempat lain. Gue lihat bapak-bapak gitu. Ada yang mau bikin aplikasi nggak? Gitu ada ya. Gue lihat. Terus aplikasinya sama tapi bentuknya. Nggak ada bedanya kecuali logo. Nah itu. Nah pas gue ngeliat kayak gitu, gue ngeliat, aduh pantesan murah ya kan, template nih. Tapi ada nilai plusnya, yaitu Tanah Abang berarti udah melek nih sama digital. Nah, tapi apa sih beritanya belakangan ini tentang Tanah Abang? Coba kita lihat deh. Terbongkar ternyata biang keladi pasar Tanah Abang sepi pembeli. Nah, apa biang keladinya? Apa itu? Ya mungkin salah satunya pasti behavior orang belanja pasti berubah. Sejak COVID kan semuanya go digital, walaupun gua nggak nyebut spesifik satu brand ya, maksudnya kan semuanya udah go digital lah, belanja online itu bener-bener ngebum banget kan pas COVID. Iya, soalnya kan bisa mangkas jarak ya kan. Apalagi dulu kan kayak wajib stay di rumah kan. Jadinya ya kita yang ada di rumah belanjanya online lebih banyak bergeser. Bahkan gue termasuk yang kena perubahan pergeseran lah ya, behavior dari yang tadinya gue bilang sebelum COVID tuh masih lumayan sering gitu ke Tanah Abang kalau misalkan belanja. Tapi setelah COVID ke Tanah Abang mungkin bergeser jadi kayak rekreasi aja. Gue pengen ngeliat langsung ya gue ke Tanah Abang gitu. Tapi kalau buat gue pengen belanja mungkin gue bakalan buka marketplace mungkin. Iya, online. Bener sih.
Kalau lu sendiri tuh pernah belanja ke Tanah Abang lagi atau cuman online aja? Online gue, pure udah. Udah Sejak males ya? digital meledak tuh gue belanja apapun online. Udah enak banget soalnya gue tuh juga lumayan kayak terpukau juga sih pas itu kayak belanja dari handphone, habis itu nyampe di rumah. Iya sih bener sih. Itu juga kan kita generasi yang agak kaget ya sebenarnya. Kayak Iya ngalamin sih. transisinya tuh cepet banget. Kayak Bener. 1 tahun kurang udah bisa ada teknologi yang mempermudah sebegitunya gitu loh. Bener. Itu kayak gokil. Karena kita ngerasain bener-bener dari zamannya analog gitu ya. Iya. Terus sampai digital tuh langsung banyak banget. Tapi kalau misalnya nih dengan adanya kayak kebijakan kayak gini, lu masih malah pengen balik lagi nggak sih ke zaman yang ibaratnya lo harus jalan dulu, buang bensin dulu nih makan. Kurang tahu ya kalau sekarang ya. Cuman kalau gue gara-gara pergeseran behavior itu mungkin masih tetap sih gue masih kayak ya udah sebatas rekreasi sih mungkin. Gitu. Kalau gue sih kayak gitu ya. Mungkin ada plus minusnya sih. Kalau gue kayak dengan adanya online ini, gue cenderung lebih boros. Itu udah pasti. Kalau dulu itu gue udah terschedule gitu. Gue waktu gue beli baju, gue by the way tim Mangga 2 sebenarnya, bukan tim Tanah Abang. Ya. Jadi gue belanja gitu Mangga 2 nih. Pokoknya intinya offline kan, gue datang offline kan. Berarti kan gue terschedule nih, misalnya per 3 bulan gue bakal datang ke Mangga 2, gue bakal borong, udah nanti per 3 bulan lagi. Nah kalau ada online sekarang gue malamnya bisa tiba-tiba check out gitu loh. Bener sih. Terus range waktunya jadi lebih sedikit. Paling PD doang misalnya tanggal 25 sampai akhir gue belanja. Bener. Jadi sebulan sekali jadi lebih boros gue. Bener. Kalau emang mau geser ke offline lagi sebenarnya ya make sense aja juga nggak apa-apa sih. Berarti bagi lu berdua nih masih bisa ada kecenderungan, ada harapan ya dengan adanya kayak gini tuh bisa kecenderungan offline-nya tuh gede lagi. Iya benar. Tapi apakah balik ke masa kejayaannya? Kayaknya sih enggak. Enggak sih, sulit sih itu sih. Sulit. Kalau mungkin UMKM nggak mungkin bisa jaya kayak dulu lagi tuh udah nggak mungkin sih. Kemungkinan jadi kayak kalau gue lihat offline experience lah ya, kalau gue kaitin gitu, orang tuh datang ke offline cuma buat nyoba, lihat cocok apa enggak, mungkin nanti belinya di online gitu. Jadi mungkin behaviornya juga bisa kayak begitu, juga banyak sih yang udah beralih ke situ. Jadi tuh sebenarnya malah kayak offline to online. Iya, bisa jadi, iya. Iya kan, jadi sebenarnya lu pegang-pegang dulu nih barangnya, tapi check out-nya mah tetap online. Tetap online, gitu. iya. Iya sih. Ya itu berlaku juga kayak elektronik ya. Misalnya kayak benar. Iya kan, lu misalnya lihat iPhone deh misalnya gitu. Lu pegang-pegangnya di counter sih. Cek dulu, ini enak gak nih gitu. Tapi check out-nya tetap di marketplace gitu. Nah, iya sih benar sih. Nah, tapi tuh gue pengen taunya adalah apakah kalau si offline-nya ini nggak menunjukkan experience apapun. Iya, UMKM lah. Nggak menarik nih. Apakah bisa sejaya dulu? Sulit sih. Iya, jaya sih kayaknya nggak. Kalau jaya sulit ya. Berarti kayak nyaman kagak, lengkap juga enggak, ya kan? Kalau dulu kan ibaratnya dia toko makin gede, barang paling lengkap. Ya kan? Tapi kan dengan sekarang udah kebagi nih, ada yang digital, ada yang offline, otomatis barang yang di offline nggak mungkin sebanyak yang di online. Iya benar. Kebalik nih. Nah, kalau lu kagak punya experience yang menarik-menarik banget di offline, ya calon lu mendingan jadi kepikiran, daripada gua bayar sewa, mendingan gua gedein online gua gitu kan. Betul. Nah, tapi kalau lu lihat nih, di Tanah Abang, ya ini nggak cuma Tanah Abang ya, ada Mangga 2 juga tadi Chris udah ngomong. Kalau mereka tuh sebenarnya udah coba nge-live. Udah pernah lihat dong kayak sering sih videonya, ya kan? Gue terakhir Mangga 2 tuh pedagangnya lagi live. Lagi live kan? Lagi. Heboh sendiri gitu. Padahal di offline-nya kagak ada yang beli, tapi dia ngoceh sendiri gitu. Nah, tapi maksud gue artinya kan mereka udah coba nge-live. Tapi maksud gue tuh apakah si online-nya ini jadi boom juga gitu, kayak UMKM yang bahkan nggak punya toko offline. Sebenarnya sih ini agak sulit sih sebenarnya. Mungkin gini sih, case-nya kayak misalkan di Tanah Abang ada 100 atau sampai 500 pedagang gitu kan. Nah,
mereka itu semuanya buka toko online, nge-live semua, gitu. Nah, sebagai audiensnya atau calon pembeli lah ya, calon pembelinya, mungkin secara online juga lebih besar, karena memang kalau offline itu kan cuman calon audiensnya adalah mereka-mereka yang ke situ, yang datang ke Tanah Abang gitu. Sementara kalau online kan banyak gitu kan, luas banget gitu. Tapi mereka juga pasti bakalan memilih yang mana nih dari 500 toko ini yang live-nya itu menarik gitu mungkin ya, gitu. Baru abis live-nya menarik, baru mereka bakalan ngelihat barangnya tuh kayak gimana sih, apa aja sih yang dijual sih, ada nggak sih yang sesuai sama kebutuhan gua gitu. Baru yang terakhir ya pasti harga gitu kan, gitu. Jadi stepnya mungkin kalau gua ngelihat kalau di online ini mereka menarik dulu aja gitu. Betul. Baik itu hostnya, mungkin vibes-nya yang dibawa pedagangnya seperti apa. Bahkan terakhir kan kita ngelihat ada yang jualan kerudung cowok gitu kan, tapi dipakai langsung gitu. Itu kan menarik banget. Akhirnya juga mungkin viral di media sosial lain juga viral. Akhirnya banyak yang datang nonton ke live-nya dia. Gitu. Maksud gue kayak insight yang gue kepikiran tuh dari 500 toko nih nge-live semua. Misalnya gue salah satu calon pembelinya. Kan gue nggak mungkin kan nge-scroll semua sampai 500 gitu. Jadi banyak orang berpikir, menurut gue UMKM itu berpikir kalau live itu adalah bagian dari funnel marketing. Sebenarnya menurut gue bukan. Jadi kayak funnel marketingnya tuh yang lain. Lo arahin ke live lo semua, dia biar check out-nya di live. Gitu. Menurut gue live itu kayak convertnya ya. Buat nge-convertnya tuh di live sebenarnya. Karena menurut gue kalau sekarang, karena semua UMKM itu udah nge-live, lo pasti ketimbun menurut gue. Iya, apalagi dengan bilang kayak, wah semua nih harus go digital kayak semua. Semua saran kayak gitu ya. Iya. Live aja tuh siang itu, maksudnya laku nih di live. Nah ya udah. Semua orang ngelakuin hal yang sama. Iya, ngelakuin hal yang sama. Lo ketimbun gitu. Gak ada bedanya. Nah itu dia maksud gue tuh justru dengan lo punya pengalaman, misalnya punya Tanah Abang, terus gede gitu ya, tokonya gede, terus udah didekor sebagus mungkin, terang gitu kan. Itu kan ada ilmu-ilmunya tuh. Gimana narik orang, real orang gitu ya, terus bisa lewat, terus mampir ke toko lu, itu udah ada seninya. Nah, sebenarnya seninya itu tinggal dipindahin aja ke online gitu. Betul. Nah, tapi kayaknya mereka nggak notice gitu. Mereka notice-nya, gue masuk online kayaknya langsung pasti laku. Iya, padahal enggak juga. Enggak. Nah, namanya belum tentu kan. Namanya belum tentu. Apalagi kalau toko nih, lu tokonya di tempat yang strategis, iya, orang lihat, lu stand out, orang masuk, kan? Betul. Nah, kalau di online, lu berdasarkan algoritma, terus lu masuknya belakangan kah, followers udah banyak belum, lu scroll, totonya orang udah lebih menarik daripada lu juga ditinggal. Lu mau buka toko offline kan lu juga butuh strategi untuk mencari lokasi yang strategis kan. Ya sama aja di online juga lu harus ada strategi supaya lu bisa strategis posisi di online-nya. Nah, iya. Itu dia. Nah, kadang mereka kayak bingung kali. Kalau misalnya offline nih, pemetaannya tuh tahu, oh pintu masuk di sini. Iya, jelas gitu, bener kan? Pintu masuk di sini. Berarti gue harus punya toko yang deket-deket pintu masuk nih. Bener-bener. Terus habis itu lampunya terang, terus ininya dekornya bagus, gini. Nah, terus habis itu kayak ada SPG-nya. Nah, ya kan? Nah, dia mungkin bingung, di digital SPG-nya mana? Terus lokasinya yang strategis dimaksudnya tuh apa? Nah itu sebenarnya peranan branding masuk di situ. Karena USP-nya kayak unique selling proposition-nya mereka harus tepat dulu. Kalau lu kayak palu gada, lu jual apa aja, campur-campur nggak ada judulnya, ya kan? Gimana dibilang strategisnya gitu? Lu mau cari apa kan kalau misalnya kalau di offline ya, lu masuk pintu masuk nih, oh ini di sini nih. Strategis. Nah kalau di mereka kan searching, ya kan? Iya. Searching, by keyword, by positioning. Lu dikenalnya sebagai apa, diingatnya sebagai apa, itu yang orang cari, gitu. Dan kalau lu out of nowhere gitu, brand lu baru muncul, baru ada di online segala macam, dan lu kagak punya itu, orang kayak misdirection aja, mau cari lu di mana, kolamnya udah terlalu luas, gitu. Nah itu. Nah cuman kemarin tuh yang menarik juga, ceritanya kan gue habis beli TV. Habis beli TV nih. Terus dengan 55 inch, harganya waktu itu tuh berapa ya? 6 juta. 6 juta. Nah terus tiba-tiba gue melihat di salah satu platform yang lagi nge-live,
Tiba-tiba 60 inch harganya lebih murah 1 juta daripada yang gue beli. Inchnya lebih gede, tapi harga 1 juta lebih murah dengan merek yang sama. Aneh dong. Nah, gue tuh penasaran, kenapa sih kok di live itu harganya bisa jauh lebih murah daripada harga pasaran? Menurut lu bro tuh kenapa? Kalau dari gue sih ngelihatnya mungkin yang udah sering dibilang orang-orang ya ada bahasanya mungkin bakar duit gitu kan. Nah biasanya mungkin ada subsidi juga dari platformnya gitu. Tapi itu enggak, menurut gue memang banyak. Tapi kan kayaknya enggak semua toko dapat mungkin gitu, atau ada giliran atau seperti apa gitu. Atau bisa juga itu karena ada potongan dari misalkan yang dulunya dia harus sewa beberapa tempat, beberapa ruko, akhirnya kan nggak ada tuh pengeluaran untuk di situ gitu. Akhirnya dia masukin ke budget marketing mungkin, gitu. Akhirnya bisa nurunin harganya. Kalau menurut gue kayak gitu sih. Kalau dari lo ngeliatnya berarti entah itu bakar duit atau subsidi, silang segala macam ya. Betul. Nah, kalau dari Chris apa nih? Kalau gue ya menurut gue memang ada subsidi dari platform, cuma kayaknya sih nggak terlalu gede sih. Gitu. Logikanya kayaknya dia juga nggak mungkin bisa ngasih gede-gede banget sih. Kayak platform juga bangkrut sih kalau kayak gitu caranya. Kalau gue lebih ke itu tadi yang kayak Suryo bilang itu bakar duit. Jadi itu kan dulu memang offline, ada operasional. Otomatis kan ya ada yang namanya perhitungan lah ya, jual produk harga segini, harga modelnya segini, marginnya segini. Marginnya itu kan juga ada hitung-hitungannya lah, misalnya kayak operasional lah, bla 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 bla. Dan itu sekarang hilang, ya sudah, berarti kan gue bisa alokasiin itu ke online gitu loh. Jadi memang menurut gue kalau ada beberapa seller yang mungkin marginnya gede, jadi mungkin dia bisa diskonnya bisa lumayan gede gitu. Harga modelnya kecil lah gitu, karena udah biaya operasional yang lain-lain tuh udah di-cut. Oke, berarti menurut lu tuh kayak sebenarnya biayanya tuh yang di offline ini gede banget. Terus jadi ketika itu dikikis atau hilang sebagian, budgetnya masuk tuh ke subsidi atau ke potongan-potongan gitu ya. Nah tapi yang gue notice ya pas gue ngeliat TV itu, ternyata itu langsung dari brandnya. Official. Official gitu. Nah karena official terus gue mikir kan, kayak aduh kenapa gue kagak beli di live aja kalau gitu kan, kayak gue dapet lebih gede, harga lebih murah ya kan. Tapi setelah gue mikir kayak gitu, karena udah telanjuran juga ya, jadi gue gak bisa buat apa-apa, kayak berarti kalau kayak gitu, kayak gue gak perlu beli ke toko-toko offline. Contoh ya, ini cuma contoh, mungkin AC Hardware, mungkin kayak Glodok Elektronik misalnya gitu, Electronic City, itu kan banyak ya. Dan mereka stok loh itu. Iya, makanya nyetok. Stok opnam, dan ini brandnya tiba-tiba live sendiri, jual harga, gua nggak tahu dari mana itu harga ya, yang murah banget itu. Terus udah tuh. Nah, menurut kalian nih, kalau misalnya contoh pabrik bikin gitu kan, barang banyak, mereka tahu costnya berapa. Terus mereka kan sebenarnya butuh distributor, butuh agen, toko kecil, ya kan, segala macem. Nah kalau misalnya si brandnya ini, yang si pabriknya ini tiba-tiba nge-live sendiri dengan harga kayak gitu, nggak boleh sih. Menurut lo nggak boleh? Nggak boleh lah. Kenapa tuh? Ya maksud gue nggak ada etikanya sama distributor ya. Gue nggak ngerti sih, gue belum pernah jadi distributor ya, apakah kayak gitu tuh ada apa sih di atas hitam dan putih gitu loh. Harusnya kan ada ya, kayak nggak boleh ngelangkain atau harganya nggak boleh lebih murah dari segini. Ya itu memang sebenarnya sih harus diatur kalau itu. Kalau nggak ya distributor mati semua lah. Nah kalau mati semua, ya itu kan etika ya, tadi lo ngomong kan, itu etika bisnis aja sih. Terus kalau misalkan sebenarnya kayak pabriknya lebih untung dong, kan tanpa harus kayak bagi-bagi sama distributor segala macem, langsung ke dia, ya kan? Customer happy karena dapat harga murah,
si pabrik juga happy, ya kan? Distributor happy. Iya. Tapi, nah gue kepikiran juga nih, distributor sama reseller itu kan jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah pabriknya. Iya, pasti. Iya kan? Berarti berapa jumlah usaha yang mati? Makanya itu dia. Ini kasihan juga sebenarnya. Nah, makanya maksud gue tuh tanpa menyebut salah satu platform ya, apapun yang dengan berkaitan UMKM, maksudnya kayak mungkin kalau misalkan ini mati atau kalau ini dihilangkan misalnya gitu contoh, dan itu nggak bisa beroperasi lagi seperti normalnya, dan ini kalian mengganggu UMKM misalnya gitu, contoh mengganggu kelangsungan UMKM. Nah itu kan artinya kita cuman bikin regulasi yang untuk ngebantu supaya jangan sampai tadi potong jalan. Potong jalan. Gitu. Karena gimana pun kalau misalnya si produsen tetap bisa nge-live sendiri atau bahkan platformnya punya pabrik sendiri gitu kan, itu kan lebih heboh lagi kan. Heboh lagi. Ya, udah platformnya punya pabrik ya kan, bikin brand sendiri. Nah, kalau misalnya kayak gitu dan kalau memang mau adil ya berarti yang diregulasi adalah si produsennya. Karena mau nggak mau kalian harus menghidupi juga nih yang di bawah-bawah kalian, distributor, reseller, UMKM kecil gitu. Nah, tapi kalau misalkan kemarin kan sempat heboh ya kayak ya dia pantesan laku nih. Gue coba nge-live sendiri kagak bisa misalnya gitu. Gue nge-live sendiri kagak laku. Viewsnya dikit misalnya gitu. Tapi kok ada ya beberapa orang yang nge-live-nya langsung MM-an check out-nya misalnya gitu. Nah, kalau kalian tuh nangkepnya gimana nih? Kayak apakah untung-untungan orang tersebut bisa dapat jumlah check out-nya tuh langsung MM-an atau sebenarnya ada teori lain? Kalau menurut gue kita kembali ke yang tadi sih. Mereka tuh pasti udah punya USP-nya sendiri dan itu pasti udah kuat sih, ya kan? Itu yang pertama. Kalau menurut gue di situ. Terus yang kedua, mereka juga udah ngelihat banyak opportunity mungkin kayaknya spot ini masih kosong nih. Timingnya pas gitu. Jadi akhirnya pas dieksekusi bagus gitu hasilnya gitu. Terus yang kedua mungkin ya mereka sebenarnya udah ngerti tentang digital. Sebenarnya udah ngerti tentang digital, terus tiba-tiba kayak baru tadi ngelihat timingnya seperti apa, ini seperti apa, baru pas eksekusi enak gitu. Ditambah kalau yang dari yang gue lihat mungkin di sini juga dapat tambahan-tambahan buat mereka-mereka yang biasanya itu make jasa influencer gitu. Apalagi mereka kan juga udah punya pangsanya sendiri gitu, followersnya sendiri. Akhirnya kan wajar nggak sih kalau yang nonton banyak, yang check out banyak ya kan? Iya. Sementara kalau kita kan memang ya mulainya ada step-stepnya gitu. Kalau misalkan mau nge-boost juga mungkin bisa juga mengikuti cara yang sama. Tapi apakah brandnya udah kuat gitu? Apakah USP-nya udah ada gitu? Kalau kita main pasang strategi yang sama tapi ternyata dari internal kitanya atau produk kitanya juga kurang, ya itu sama aja sulit gitu kan gitu. Tapi gue kepikiran juga sih kalau lu ngomong gitu ya tadi ya, ibaratnya entah itu public figure atau influencer gitu ya, dan mereka kan memang udah punya followers mereka sendiri ya kan, udah punya followers mereka sendiri yang memang udah jadi attention seeker juga, mereka punya magnetnya sendiri lah gitu. Memang mereka punya privilege lah gitu. Jadi kalau misalnya nge-live mungkin mereka lebih punya daya tariknya lebih cepat. Pasti sih. Iya kan? Nah, tapi kalau misalkan kita sendiri dan punya keunikan kita sendiri, punya perbedaan kita sendiri, ada kesempatan untuk mengarah ke sana berarti? Pasti ada sih. Karena cuman waktunya. Mungkin. Kayak tadi yang kita udah sempat bilang kan terkait yang abang-abang yang jualan kerudung gitu kan akhirnya viral gitu. Terus sebelumnya juga ada Alip yang jadi si Dilan gitu, itu juga ya kan. Terus kalau mungkin di e-sport ada Maiden, nah itu juga. Itu mereka punya USP-nya masing-masing kan. Akhirnya dari yang mungkin nggak terlalu terkenal, jadi akhirnya terkenal dan akhirnya yang nonton banyak, yang check out barang mereka juga mungkin banyak. Gitu. Kan lagi-lagi itu strategi marketing, bakar duit juga. Kalau lu bisa aja sebagai brand kayak misalnya bayar public figure, tapi kan lu artinya berarti kan tuh bakar duit marketing gitu loh untuk public figure itu buat jualin barang lu.
Nah, kalau misalnya yang kayak pakai jilbab itu kan mungkin ada strategi apa ya namanya guerrilla marketing ya. Iya. Nah, itu yang pokoknya viral deh. Ya, Itu kan guerrilla amat. low cost, high impact gitu. Nah, itu juga bisa dipakai kalau mungkin untuk UMKM yang kecil. Benar-benar. Dan itu kan sebenarnya nggak baru ya, kayak mungkin bentuknya aja tuh yang selalu baru. Bentuknya. Nih, mas-mas berkumis pakai jilbab, terus ya kajil juga awalnya juga kayak gitu, yang gorden ya kan. Maksud gue itu sebenarnya nggak hal baru, cuman gimmick yang selalu baru gitu. Intinya mah sama. Iya, semua harus diperbaruin terus. Walaupun ya namanya bisnis sebenarnya seninya gitu-gitu aja, cuman modelnya berubah-berubah gitu. Adaptif. Dan ya itu sih menurut gue, kalau balik lagi ke tadi, dengan kita udah tahu nih sebenarnya kita teorinya tuh gampang. Intinya lu dapetin attentionnya, lu punya USP yang kuat. Terus habis itu lu juga testing juga. Jangan sampai cuman teori-teori doang nih. Oh, USP-nya ini, teorinya sih harusnya kalau pakai artis laku, misalnya. Ya belum tentu, kalau barang lu jelek juga nggak laku juga, ya kan? Jadi lu harus lihat juga apakah produk lu layak jual, apakah udah tepat nih channelnya, USP-nya udah bener belum. Dan yang terpenting sebenarnya kalau emang lu punya niat baik sama brandnya, gue yakin sih itu jalan sih. Kalau lu punya niatnya adalah untuk matiin UMKM atau kayak malah ngilangin gitu, middle class-nya, wah mendingan apa ya, makanya itu ada regulasi untuk ngelindungin kita semua gitu. Jadi niatnya juga menurut gue etika bisnis itu tetap perlu, ibaratnya nggak cuman nyari cuan doang gitu ya. Nah itu, terus selain itu gue juga ada catatan nih, kayak kemarin itu berarti dari Menteri Perekonomian ya, Menteri Perdagangan, itu kan dia bilang membatasi supaya sosial media dan commerce dipisah. Nah tapi selain itu, ini juga ada commerce ke sosial, juga itu ada. Ya kan, jadi sebenarnya yang diomongin di sini nggak cuma salah satu platform, tapi di sini ternyata mereka udah pikirin beberapa platform sekaligus. Dan ibaratnya kebijakan yang udah win-win solution nih untuk semua platform. Dan menurut gue ya ini ide yang bagus dan ternyata udah dieksekusi dengan lebih cepat gitu ya. Dan menurut gue ini juga bagus juga untuk lindungin pasar kita di Indonesia. Karena kalau lu lihat nih, pas lu scroll juga nih, ya kan, di platform tertentu itu pasti kan kayak, ini kayaknya bukan merek Indo nih, nggak mungkin harga semurah ini. Karena kan gue juga buka ini kan, salon nail art kan, itu aksesorisnya. Kalau beli di luar negeri, wih harganya, gue bisa cuan gede tuh kayak gitu kan. Jauh lebih murah kan. Makanya regulasi cross border ini tuh juga bagus. Benar-benar. Iya sih. Regulasi yang terbaru itu kan yang mau dicanangkan itu yang barang-barang cross border dari luar itu kan ada batas minimalnya, kalau nggak salah itu $100 gitu kan. Gitu. Terus juga pasti mereka juga bakalan nyiapin dokumen-dokumen apa aja sih gitu, kayak barang luar negeri aja kita perlu BPOM, kita perlu izin, ya kan? Masa barang luar negeri enggak gitu kan. Makanya menurut gue ini langkah yang tepat sih gitu buat ngelindungin UMKM di lokal juga. Ya sih, benar-benar. Dan ya itu karena tadinya ada sebelum ada cross border regulation ini, mereka dengan gampang masuk walaupun belum ada BPOM. Itu dia. Iya kan? Belum ada BPOM, belum ada kirim-kirim pokoknya ongkir aja kadang gratis. Nah itu, dengan ada regulasi ini, melindungi kita juga nih. Nah kalau misalnya menurut Kristo deh, lu kan juga punya brand nih. Ada 2 brand sekarang. 2 brand. Satu brand teh, ya kan, Moment Tea. Satu jualan parfum. Nah lu udah ngerasain sendiri nih. Kira-kira dengan regulasi yang ada ini, ngebantu lu di bagian mananya toh? Kalau dari sisi apa ya, seller ya, berarti kan gue dari sisi seller.
mungkin gue terbantunya ya berarti adanya kayak kompetisi atau pasar yang sehat aja gitu loh bisnisnya. Jadi nggak ketimbun dengan satu yang lain gitu loh. Maksudnya kayak toh juga gue sebenarnya pakai produsen lokal semua. Jadi tuh gue memang nggak mau ngambil dari luar sih. Walaupun memang sebenarnya murah sih. Gue akuin emang kalau dari luar itu murah. Cuma sebenarnya produsen lokal pun juga banyak. Jadi kayaknya komunikasinya kan lebih enak kalau misalnya sama-sama lokal. Jadi mungkin relasinya jadi lebih terjalin sama produsen-produsen gitu. Jadi itu gue lebih seneng aja sih. Jadi kayak nggak ada yang kayak tiba-tiba kompetitor gue nih ngambil dari luar jebret harganya langsung setengah harga kan ya nggak enak juga. Padahal niatnya kan juga baik. Gue mau komunikasi menjalin dengan produsen-produsen lokal lah kayak gitu. Lu tuh sebenarnya berarti local pride-nya gede ya? Gede, lumayan. Gue lumayan gede. Iya, local pride-nya gede nih. Cuman kayak ya tadinya terhambat aja nih. Terhambat. Kadang gue juga sempet kalah kayak yang brand-brand lain. Kayak dia ngambil langsung dari luar. Ya kalau mau ngomongin dari sisi sellernya ya jelas gue lebih demen kayak gini lah. Kalau dibatasin ada regulasinya kan jadinya lebih sehat aja lah intinya gitu. Harganya tuh nggak yang langsung loncat tak gitu loh. Iya, sekarang tuh gue harga tuh kayak nganalisis harga tuh kayak udah nggak ketebak nih orang ngambil dari mana. Kok bisa harganya bisa semurah ini kayak gitu. Atau mungkin ada yang kayak bener-bener memang produsen tapi dia ya produksi juga ya kan itu juga nggak bagus juga kayak tadi dibilang kita berarti kan ngelangkain distributor tuh. Kira-kira key takeaways-nya apa nih Sur? Kalau misalnya mungkin ya kayak pedagang-pedagang Tanah Abang, Mangga 2, ITC gitu kan, yang ibaratnya pengen mencoba masuk nih, apalagi udah diregulasi gini bagi mereka kayaknya udah lebih fair ya kan, fair play gitu. Nah tapi key takeaways-nya buat mereka ini untuk masuk ke digital apa? Ya, kalau menurut gue ya sebenarnya dengan adanya regulasi ini nggak otomatis membuat yang offline itu ramai gitu. Jadi tetap kita perlu masuk ke digital gitu kan. Jadi menurut gue memang tiap-tiap seller, tiap-tiap toko gitu, tiap-tiap brand yang ada di Tanah Abang, Mangga 2 atau mungkin Cempaka Mas gitu kan, itu perlu nguatin lagi baik itu dari sisi USP, dari sisi produknya mereka, baru brandingnya seperti apa, dan mungkin nentuin goals mereka tuh di online tuh mau apa gitu. Walaupun memang ujung-ujungnya pasti sales gitu kan, gitu. Tapi mereka pasti punya forecasting sendiri gitu. Boleh dari budget mereka berapa, ini mereka berapa gitu. Dan menurut gua kayak misalkan mereka masuk ke marketplace, masuk ke sosial media itu penting banget sih buat branding mereka sendiri yang nantinya bisa sustain sampai lama gitu. Karena kalau mereka tetap untuk hanya di offline gitu, itu akan sangat sulit sekali gitu. Bahkan mereka yang udah main di online aja, main di digital aja itu masih sedikit kesulitan gitu. Makanya di sini sebenarnya kita bisa membantu teman-teman yang ada di Tanah Abang, yang ada di offline store lainnya buat ngebentuk sebuah brand, sebuah toko yang nantinya bisa sustain dan akhirnya ya masuk ke masa jayanya mereka juga gitu di online ini gitu. Benar. Nah itu ya teman-teman ya, jadi buat entah itu pemilik brand, pemilik toko yang sekarang ngerasain imbasnya dari kayak digital storm gitu ya, yang ibaratnya tiba-tiba semua orang suruh pindah digital gitu ya, terus kayak bingung mau mulai dari mana dan udah dicoba tapi ternyata masih kurang bagi kalian, mungkin kalian bisa konsultasin dulu aja ke kita, kalian butuhnya apa dan kira-kira apa yang bisa diimprove. Kita tuh untuk konsultasi sendiri kita biasanya meetingin aja dulu, kita tanpa memungut biaya apapun. Tapi kalau misalkan kalian memang udah diarahin, nah itu bisa lah dipertimbangkan. Jangan sampai udah dikasih saran gitu ya, udah dikasih jalurnya kemana, tapi takut untuk memulainya. Karena gimana pun kalau kalian nggak ngikutin zaman, kalian tentunya pasti akan ketinggalan. Nah, di Melon sendiri kita juga lagi mau ngebangun vision baru kita, yang tadinya kita itu creating asset dan juga story di digital gitu ya. Tapi sekarang zamannya udah nggak ke situ. Tapi kita pengen ngebangun persepsi sebuah brand di kepala masing-masing orang.
Karena ya kita bergerak di bidang branding, kita udah gak cuma